Badan POM RI ini memang sangat concern terhadap, pengendalian ya, kalau dicegah mungkin nggak bisa lagi ya karena sudah terjadi. Jadi kita mengistilahkan itu pengendalian. Pengendalian yang dilakukan oleh Badan POM dari pusat sampai ke unit pelaksana teknis seperti Balai, Besar POM Banda Aceh atau BPOM Aceh ini, pertama itu tentu dari sisi edukasi kita lakukan ya, nggak mungkin langsung, melakukan sanksi, tapi edukasi. Edukasi kepada pelaku usaha, kepada masyarakat untuk bagaimana cara penggunaan dan penyerahan, penyaluran antibiotik yang benar. Menarik sih. Ini sebenarnya hal yang dekat sekali di masyarakat, tapi kami orang awam sama sekali nggak sadar gitu sama hal ini. Iya. Dan kita, mau tanya nih ke Bu Dara nih dari sisi apotekernya. Bu Dara kan tantangan terbesarnya apa aja Bu ketika menghadapi pasien yang minta antibiotik tanpa resep dokter? Gimana tuh cara kita nolak atau ada yang marah-marah atau Iya. Nah jadi, eee, sebenarnya sangat ini ya, di lapangan ini kejadiannya berbagai macam ya Bang Suhil ya, Yap, ketika ada pasien yang menanyakan antibiotika atau mau langsung mendapatkan antibiotika, yap. nggak sabaran gitu ya pengen langsung karena juga Bu, kalau kita Mhm. ke dokter kan, pakai biaya juga ya Iya. gitu, Iya salah satu bener, kendalanya itu di biaya Bang biaya Suhil. cek ya? Iya biaya cek, Mhm, konsul ke dokter, kemudian juga mungkin waktu ya, ada beberapa tuh pengen langsung mendapatkan. Nah yap. jadi Iya. tantangannya itu di apotek kita tetap yang pertama itu edukasi pasiennya. Mhm. Juga yang sering terjadi ini jangan menyimpan obat antibiotikanya dan digunakan ataupun di-sharing nih ke keluarganya, kan Oh, kita sering ya di satu keluarga misalnya yang sakit, adik gitu ya? adiknya gitu kan Heeh, karena cocok nih iya misalnya iya, sakit, gigi misalkan ada heeh, infeksi bakteri di gigi, oke. kemudian karena sakit terus, sesuai nih, oh cocok nih, udah disimpan karena 2 harinya sudah sembuh. Nanti kakaknya Mmm, sakit, oh diberikan lagi. Nah itu tidak boleh sih. Ketakutan kita tuh kemungkinan pilihan obat drug of choice untuk penyakit itu sudah tidak ada nanti. Jadi, antibiotik kelas berapapun yang generasi terakhir pun tidak bisa lagi mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini, jika resistensi ini tidak kita kendalikan dari sekarang. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di podcast Berbisik, berbincang asik bersama Bepom Aceh. Hari ini, aku Sulfata bahkan ngobrol santai tentang hal yang penting banget, tapi jarang dibahas, yaitu resistensi antimikroba. Dan sebelum aku mulai, aku pengen kenalin dulu dua narasumber kita yang udah hadir. Ada Bu Naila dari Bepom Aceh, dan juga Bu Dara, apoteker yang pasti sudah hafal banget nih seluk-beluk penggunaan antibiotik. Makasih Bu sudah hadir di sini. Boleh, kita mau tahu dulu nih kegiatannya Ibu Naila. Biasanya apa aja nih Bu, kegiatannya di Bepom? Ya, baik Bang Suhil. Saya Naila sebagai Ketua Inspeksi Obat ya di Balai Besar Pom Banda Aceh. Jadi kerja kami itu melakukan pengawasan terhadap, eee, pendistribusian dan pengelolaan obat di sarana pelayanan kefarmasian kepada masyarakat itu baik di PBF, rumah sakit, apotik, toko Oke. obat dan masih seperti puskesmas juga klinik, itu menjadi objek pengawasan dari inspeksi obat. Tapi juga nggak hanya ngawasin saja ya, tapi juga memberikan pembinaan, bagaimana supaya pengelolaan obat itu menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Oh, Nah, baik baik. Jadi Ibu sebelum obat itu nyampe ke apotek atau ke rumah sakit, diawasi dulu ya, gitu ya? iya, BPOM itu punya fungsi pengawasan produk mulai dari hulu sampai ke hilir gitu. Jadi dari pabriknya diawasi pembuatannya, kemudian pendistribusiannya melalui distributor juga diawasi, sesuai nggak ketentuan, sesuai dengan yang dipersyaratkan obatnya Oke. itu. Kemudian, didistribusikan ke pelayanan kefarmasian seperti apotik, rumah sakit. Nah sampai di apotik, rumah sakit juga kita awasi, eee, nyimpannya benar nggak, terus Oh, ya. memberikannya kepada pasiennya benar nggak, sesuai dengan aturan gitu. Sampai, masyarakatnya diedukasi nggak sama si apoteker-apoteker di sarana pelayanan untuk tepat penggunaan obat, gitu. Oh, Heeh, baik. Ini ngomongin soal apoteker, kita tanya ke Bu Dara nih. sip. Bu Dara gimana kegiatannya?
Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Hai, saya apoteker Dara Fahria yang saat ini bertugas di salah satu sarana kefarmasian di apotek. Untuk kegiatannya hari-hari tentunya kita melakukan, pelayanan kesehatan ya, kefarmasian kepada pasien, kemudian juga ya turut, manajemen juga ya, manajemen farmasi apotek juga. Tapi lebih seringnya itu tadi ya, ketemu pasien, mengedukasi Oke. pasien, konseling pasien, ya tentunya untuk meningkatkan pasien sadar akan penggunaan obat yang benar. Wah, ini menarik nih. Kalau ngomongin soal obat ya, ini kan sebenarnya saya banyak sekali yang ingin saya tanyakan nih ke ibu-ibu nih. Tapi biar Mmm, teman-teman nggak kebingungan, kita mulai dari awal dulu. Ke Bu Naila. iya, Bu Naila boleh nggak bantu jelasin, AMR itu sebenarnya apa sih? AMR ya? AMR Mhm. AMR. Jadi AMR itu, singkatan dari antimikroba resistensi bahasa Indonesianya ya. Oke. Eee, jadi itu adalah kondisi di mana, mikroorganisme yang menyerang pertahanan tubuh kita itu seperti bakteri, virus jamur ya, tapi ini kalau antimikroba itu lebih ke bakteri, itu sudah tidak, eee, respon lagi atau kebal kebal terhadap obat antimikrobanya itu. Jadi dia resisten, diberikan obat, golongan antibiotik tertentu itu dia sudah tidak punya efek, tidak punya khasiat lagi. Jadi jika dia infeksi atau membutuhkan pengobatan antimikroba, Mhm. diberikan obat antibiotik tertentu, dia udah nggak mempan. Nah, Oh, itu bahasa simpelnya begitu saja. oke. Jadi dia tidak respon lagi dengan obat antimikroba yang diberikan, itu namanya AMR. Nah, Penyebabnya apa itu, Bu? Kenapa? penyebabnya bisa bermacam-macam ya, Mhm. kalau yang teridentifikasi saat ini itu kenapa orang bisa resistensi, pertama penggunaan obat tidak sesuai ketentuan ya, Dosisnya, Bu, ya? bisa tidak tepat dosis, tidak tepat cara penggunaan. Oke. Misalnya harus digunakan, selama 5 hari oleh dokter, si pasien kan 2 hari sudah oke, udah berhenti, nanti obatnya disimpan gitu, kadang seperti itu. Atau pengobatan sendiri, beli antibiotik merasa nih kondisi lagi nggak enak, tidak baik-baik saja, saya ke apotek atau ke tempat yang ada obat, minta, "Saya mau antibiotik," dan kebetulan dapat, Mhm. jadi kan tidak ada, arahan atau saran dari dokter untuk menggunakan antibiotik, digunakan sendiri sehingga itu juga bisa menjadi penyebab kita bisa resistensi. Oke, oke, oke. Dan juga ada isu-isu lingkungan misalnya, eee, pembuangan obat antibiotik nggak sesuai ketentuan menyebabkan lingkungan tercemar, obat-obatan yang lingkungan ini kan nggak cuman kita, ada juga makhluk-makhluk itu, makhluk-makhluk kecil mikroba ini kan di lingkungan. Jika pembuangan obat nggak benar, dia kan juga ikut mengkonsumsi. Nah, Lingkungan menyebabkan sekitar ya? kekebalan, Mhm. lingkungan terhadap antibiotik tertentu. Oh, baik, baik. Berarti Bu Naila kalau misalnya tadi kita udah tahu gambaran umumnya, Mmm. apa aja langkah-langkah BPOM untuk mencegah resistensi antimikroba di lapangan, Bu? Ya, Badan POM RI ini memang sangat concern terhadap, pengendalian ya, kalau dicegah mungkin nggak bisa lagi ya, karena sudah terjadi. Jadi kita mengistilahkan itu pengendalian. Pengendalian yang dilakukan oleh Badan POM dari pusat sampai ke unit pelaksana teknis seperti Balai, Besar POM Banda Aceh atau BPOM Aceh ini, pertama itu tentu dari sisi edukasi kita lakukan ya, nggak mungkin langsung, melakukan sanksi, tapi edukasi edukasi kepada pelaku usaha, kepada masyarakat untuk bagaimana cara penggunaan dan penyerahan, penyaluran antibiotik yang benar. Kemudian kita juga melakukan, bimbingan teknis kepada teman-teman di sarana pelayanan, bagaimana cara, yang benar untuk penyerahan antibiotik. Lalu yang ketiga kita melakukan advokasi, koordinasi dengan, lintas sektor, dengan pemangku kepentingan di daerah, mulai dari gubernur, bupati, kepala dinas ya, terutama dinas Stakeholder-nya ya? kesehatan Mhm. ya, dinas kesehatan, dinas perikanan, peternakan itu juga, kita Oke. bekerja sama, berkolaborasi bagaimana supaya pengendalian untuk mencegah angka resistensi ini semakin besar gitu. Kemudian yang terakhir itu kita juga melakukan pengawasan. Nah, Mhm. sarana-sarana pelayanan kefarmasian ini kita awasi terutama concern itu di apotik ya, untuk bagaimana penyerahan antibiotik itu memang betul-betul harus dengan resep dokter dan mengedukasi si pasien untuk
minum obat antibiotik dengan tepat, seperti itu. Itu yang Oke, dilakukan. baik Bu Nela. Sebenarnya saya banyak sekali yang pengen saya coba gali, tapi saya mau coba tanya ke Bu Dara dulu nih, terkait dengan sisi penggunaan obatnya ya, Bu Dara ya. Ya, Jadi kan baik. kita ini paling sering dialami oleh masyarakat. Bu Dara bisa dijelasin nggak ya, penggunaan antibiotik yang benar itu seperti apa? Dan, soalnya kan banyak sekali salah kaprah di masyarakat gitu. Iya. Iya. Baik, untuk cara penggunaan antibiotik yang benar, yang pertama itu harus didapatkan dari resep dokter. Nah, jadi tidak boleh sembarangan nih, seperti tadi yang mungkin Bu Naila sudah sampaikan juga, nggak boleh karena sakit, merasa tidak baik-baik saja, terus datang ke apotik mau, minta Oh, antibiotik dong. Nah, kita otomatis pastinya kita tidak berikan. Nah, wah jadi itu sering tapi ya, Bu iya, sering Dara ya? terjadi di lapangan itu Heeh, sangat sering terjadi. Nah itu jadi berarti intinya pertama harus, didapatkan oleh resep dokter. mhm, Nah jadi harus oleh resep dokter, yang kedua cara penggunaannya itu harus sesuai dengan yang dokter resepkan. Nah oke, ikuti, petunjuknya mhm, yang dokter berikan. Yang ketiga, harus dihabiskan obat antibiotikanya. oke. Nah Alasannya apa tuh, Bu? karena itu tadi mencegah terjadinya resistensi antibiotikanya. Kalau Nah, kalau tidak dihabiskan ya iya, berarti ya? kalau tidak dihabiskan itu tadi misalnya kita baru 2 hari nih minum, oh Mhm, 2 hari pasti minum mungkin sudah enakan gitu mhm. kan, tapi ya itu tadi, ketika nantinya sakit lagi, nah diberikan, antibiotika yang sama, bisa jadi tubuhnya sudah tidak mengenali lagi. Oh, karena tadi Nah tidak dihabiskan ya, Bu, ya? iya, tidak dihabiskan. Nah Mhm. kemudian juga yang sering terjadi ini, jangan menyimpan obat antibiotikanya dan digunakan ataupun di-sharing nih ke keluarganya. Kan Oh, kita sering ya di satu keluarga misalnya yang sakit, eee, adik gitu ya? adiknya gitu kan, Heeh, karena cocok nih iya misalnya iya, sakit, gigi, misalkan heeh, ada infeksi bakteri di gigi, oke. kemudian karena sakit, terus, sesuai nih, oh cocok nih, udah disimpan karena 2 harinya sudah sembuh. Nanti kakaknya Mmm, sakit, oh diberikan lagi. Nah itu tidak boleh sih untuk penggunaan walaupun antibiotika. sakitnya sama, sakit gigi? Walaupun sakitnya sama, iya. Jadi harus tetap melakukan pemeriksaan ke dokter. Sesuai dosis ya, Bu, ya? Sesuai dosis, kemudian juga kan ada, harus tepat penggunaannya, Ada kemudian aturan pakai juga iya, ya. ada aturan pakainya yang harus sesuai Mmm. yang diresepkan oleh dokter. Makanya kita tetap harus mengkonsultasikan dulu nih ke dokter. Nanti dokter yang meresepkan antibiotika apa dan cara penggunaannya bagaimana yang tepat untuk si pasien tersebut. Walaupun kita satu keluarga mungkin Mhm, beti-beti lah ya ininya ya, sakitnya, iya iya seperti iya. itu. Nah ini menarik nih, Bu Mhm, Dara kan jelasin tadi harus pakai resep dokter ya, tapi kan di lapangan, Bu Nela banyak tuh Ya. yang kita ke apotek bilang, Pak atau Bang saya sakit demam, terus dia kasih kasih gitu, terus udah Mmm. ada antibiotiknya segala macam. oh, iya iya. Itu gimana? Apakah bisa ditindak? Apakah itu melanggar hukum atau gimana tuh? Iya, baik. Eee penggunaan antibiotik tanpa resep dokter itu memang kalau di Aceh itu hasil survei kesehatan Indonesia dan hasil pengawasan Badan POM, sampai dengan, pertengahan tahun 2025, itu kita masuk ke 10 besar sebetulnya, sekitar 83,37% penggunaan antibiotik di Aceh itu tanpa resep dokter. Eee, dan itu didapatkan dari apotik memang. Kalau klinik, rumah sakit, puskesmas kan ada dokternya ya, Mhm, ngasih kayak gitu. Tapi kalau apotik itu data seperti itu. Nah, itu menjadi suatu ketidaksesuaian dalam, pemenuhan ketentuan bagaimana pengelolaan obat di sarana pelayanan kefarmasian. Nah, tentu saja ini jika ada ketidaksesuaian perlu disesuaikan, perlu kita perbaiki. iya, Nah, untuk sarana-sarana yang melanggar ketentuan itu tentunya ada sanksinya kita berikan, berupa surat, Pembinaan. biasanya itu surat peringatan mhm, ataupun peringatan yang lebih tinggi lagi tergantung, dari, kekritisan ataupun, apakah dia mayor ataupun minor temuannya itu ada ketentuannya, bagaimana menindaklanjuti, seperti penjualan antibiotik tanpa resep, ya oke. gitu. Mhm. Nah, namun apa yang membedakan ya, mungkin ke Bu Dara ya, Bu Dara kan ada tuh toko obat sama, apotek ya, Iya. yang membedakan apotek dan toko obat apa tuh? Kalau misalnya kan banyak orang awam yang nggak paham nih, Mmm. dia datang terus ada tulisannya itu toko obat, tapi ada juga yang apotek, kayak gitu.
Iya, mungkin kalau untuk toko obat dan apotek juga izinnya berbeda ya, Bu Naila ya? Ya, Iya, berbeda, ya, izinnya berbeda, seperti itu. kewenangannya juga ya, Iya, kewenangannya juga tuh, kemudian obat yang tersedia di dalamnya sebenarnya juga berbeda. Kemudian Oke, penanggung jawabnya juga berbeda. Kalau di apotek kan wajib apoteker penanggung mhm. jawabnya ada, seperti itu. Kalau di toko obat enggak ya berarti ya? Ya, kalau toko obat itu, eee masuk ke sarana pelayanan lainnya itu menjual kewenangannya itu terbatas. Dia hanya bisa memperjualkan untuk obat itu sampai, dot biru ya. Jadi ada dot ijo, dot biru, kan ada obat-obatnya kan ada ya, dot ijo, dot biru, dan golongan Penggolongan obat. daftar G Mhm. yang Mhm. bertulisan huruf K, tulisan, merah lingkaran hitam. Iya. Nah, itu kalau di toko obat ya dia cuma punya kebatasan kewenangannya sampai ke dot biru, yang menjadi penanggung jawab itu tenaga vokasi atau, tenaga teknis Teknik kefarmasian kefarmasian. ya. Kalau di apotek itu ya seperti dijelaskan oleh Bu Dara tadi, itu obat daftar G bisa dijual di sana, tentunya penyalurannya harus dengan resep dokter gitu. Iya. Oke. Oke oke. Berarti Lebih di luas sih cakupannya ya lebih Iya, kalau luas ke ya? heeh, kalau ke apotek itu lebih luas, bahkan kita ada obat narkotika ya, psikotropika, boleh mengelola itu. Oh, oke oke. gitu, antibiotika. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang apoteker nih, Bu Dara, sebenarnya siapa yang punya tanggung jawab untuk mencegah AMR ini? AMR. Sebenarnya kalau tanggung jawabnya sangat luas ya, tanggung Mhm. jawab kita semua. Nah, kalau kita di sektor apotek sih, terutamanya tanggung jawab menjadi tanggung jawab si apotekernya. Nah, untuk mengedukasi pasiennya bahwa, kalau tidak antibiotika ini tidak diminum dengan tepat, nah Mhm. itu ada efek samping yang ditimbulkan. Nah, Oke. kemudian seperti itu. Artinya dari apoteknya harus lebih lebih apa ya, komunikasinya harus lebih baik ya, untuk Iya, harus menjelaskan iya ketika kita beli mengedukasi si o pasiennya oke. bahwa ini antibiotik tidak bisa didapatkan kalau tidak menggunakan, resep dokter. Nah, karena memang di lapangan ini sangat banyak yang, meminta gitu ya, meminta antibiotika dengan tanpa resep dokter, Wah, seperti itu. ini menarik nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat di lapangan ya, Bu Dara dan Bu Naila, kita itu kalau ke dokter itu tidak menjelaskan kalau kita tidak bertanya. Nah, Ya, masalahnya masyarakat itu terkadang terkendala di komunikasi. Kadang dia takut takut bertanya, Takut kadang bertanya segala bertanya, ya. macam. iya. Dokter hanya bilang, "Ini minum sampai habis ya," tapi tidak dijelaskan. Ternyata dampaknya sebesar ini. Jadi Ya, kalau nggak dihabisin, ke depan, resistennya itu jadi iya, berkurang ya, Bu, ya? eee, Kepekaannya ya, Kepekaannya iya, ya? iya, jadi resisten, bahkan naik resistensi Oh, dia, dia kebal kan ya gitu. iya bener bener. Nah, sebenarnya ini jadi info baru nih untuk masyarakat, karena kami orang awam sama sekali kalau dikasih antibiotik, kan kita udah sembuh ya. tidak diminum Mhm, lagi ya, Nggak Bang, diminum ya? lagi, karena ya, stigmanya itu nggak boleh banyak banyak minum-minum Minum obat, obat kimia takut segala macam ada kayak efek gitu. samping Bener, gitu ya. padahal itu harus ya. iya, Wajib wajib diminum sampai habis. Nah, makanya kenapa kita, tetap ke dokter, karena dokter yang paling, tahu ya gitu untuk terapinya apa sih, terapi, antibiotika mana yang diberikan, kemudian bagaimana cara penggunaannya, kemudian Oke. interval berapa lama digunakannya, karena beberapa tuh ada yang hanya 3 hari, ada yang 5 hari, Oke, ada yang 7 hari. Nah, itu sesuai dengan penyakit dia? pemeriksaan dokter Mhm. kepada pasiennya gitu. Bahkan ada beberapa juga untuk penggunaan antibiotika ini yang kita membutuhkan cek lab misalnya, itu dokter yang, lebih, mengetahuilah soal itu, seperti itu. Oke, baik baik. Nah, kebetulan kan kita juga ada momentum global nih, jadi pas banget buat iya. diangkat. Jadi Bu Naila, ada, eee, World Antimicrobial Resistance Awareness Week 2025 ini, kira-kira dukungan BPOM Aceh seperti apa aja, Bu, untuk, momentum ini? Iya, setiap tahunnya BPOM itu aktif mendukung, eee, kalau dibacain itu WOW gitu kan, Mhm. WOW, Wow, eee, World Antimicrobial Resistance Awareness Week 2025. Ya tahun ini temanya itu Act Now, Protect Our Present, Secure Our Future. Jadi, di tahun ini kita BPOM Aceh terutama itu melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama itu kita juga melakukan joint inspection ya tahun ini, di bulan ini untuk mengawasi penggunaan antibiotik tidak hanya di sisi manusia tapi juga dari sisi hewan ternak. Jadi hewan ternak juga, jadi kita itu melibatkan kolaborasi dengan Dinas Peternakan, Yap. Dinas Perikanan. Kemudian kita juga melakukan
pengawasan rutin tetap kepada sarana-sarana penyalur, antibiotik, baik itu dari distributornya sampai ke pelayanan ya, pelayanan kesehatan ya, terutama apotik. Kemudian juga tetap melakukan edukasi. Edukasinya bisa secara dari media sosial kami ataupun langsung, face to face ke masyarakat. Oke. Mhm. Ketika melakukan KIE, salah satu fungsi BPOM itu kan melakukan KIE ya, Kayak itu apa, Ibu? memberikan, konseling, informasi dan edukasi Edukasi. kepada masyarakat. Jadi semua yang terkait dengan obat dan makanan itu kita berikan edukasi, penyuluhan kepada masyarakat. Mmm, Masyarakat itu semua lapisan, mulai dari, oke. yang muda, yang, profesional maupun ibu-ibu rumah tangga, begitu. Kita ada kelompok-kelompok untuk diberikan edukasi. Nah, setiap melakukan edukasi, teman-teman yang melakukan KIE ini memberikan materi juga terkait antibiotik biasanya. Jadi memang berkesinambungan kita lakukan. Dan yang paling teranyar itu kita sedang melakukan advokasi sebenarnya Oke. kepada Pemda Aceh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah punya surat edaran terkait penggunaan antibiotik itu hanya betul-betul dengan resep dokter. Jadi dukungan dari Pemda kita sudah dapatkan. Oh, semacam Mudah-mudahan aturan gitu, Bu, ya? Aturan baru atau gimana? iya, seperti, surat edaran ya, Oh, tapi oke. mengikat gitu. Mudah-mudahan itu akan membantu, mengurangi penggunaan antibiotik tanpa resep di Aceh. Jadi nilai kita tuh sudah menurun dari nanti di rata-rata nasional. Oh, Heeh. sebelumnya nilai kita berapa, Bu, Nela? Tahun 2024, 2025 tuh awalnya kita 80, terus naik ke 83. Nah, semoga saja tahun ini hasil evaluasi akhir tahun biasanya dievaluasi, mudah-mudahan lebih turun lagi. Dan memang rata-rata nasional juga naik sebenarnya. Jadi dari Mmm, 40 naik ke 70. Nah, kalau kita di tahun ini semua berkolaborasi seluruh Indonesia, kita bisa menurunkan angka rata-rata nasional dan untuk Aceh sendiri bisa diturunkan dari yang sebelumnya, wow, begitu. menarik sih. Ini sebenarnya hal yang dekat sekali di masyarakat, tapi kami orang awam sama sekali nggak sadar gitu sama hal ini. Iya. Dan kita, mau tanya nih ke Bu Dara nih, dari sisi apotekernya. Bu Dara kan tantangan terbesarnya apa aja, Bu, ketika menghadapi pasien yang minta antibiotik tanpa resep dokter? Gimana tuh cara kita nolak atau ada yang marah-marah atau Iya. Nah jadi, eee, sebenarnya sangat ini ya, di lapangan ini kejadiannya berbagai macam ya Bang Suhil ya. yap, Ketika ada pasien yang menanyakan antibiotika atau mau langsung mendapatkan antibiotika, yap, nggak sabaran gitu ya pengen langsung karena juga Bu, kalau kita Mhm. ke dokter kan, pakai biaya juga ya gitu. Iya. iya Salah satu bener, kendalanya itu di biaya Bang biaya Suhil. cek ya? Iya biaya cek, Mhm, konsul ke dokter, kemudian juga mungkin waktu ya, ada beberapa tuh pengen langsung mendapatkan. Nah yap, jadi Ya. tantangannya itu di apotek kita tetap yang pertama itu edukasi pasiennya Mhm. mhm, tentang penggunaan antibiotikanya. Nah, kemudian kalau untuk yang, ini kita arahkan ke dokter. Ya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian ya itu tadi, balik ke komunikasi, tim apoteknya ini kepada pasien untuk mengedukasi bagaimana sih cara mendapatkan antibiotik dan pun apa efek samping yang eee, tidak kita inginkan gitu ya ketika pasien membeli langsung antibiotik ke apotek, yap, seperti itu. oke. Artinya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk gimana cara mengedukasi si pasien ya. Iya. Mhm. Namun kan sekarang pasien ini udah pakai AI ya, Bu, ya? Iya, udah Jadi pakai Iya, AI betul. ataupun, online juga ya, Iya. nanya betul, nah obatnya di online gitu ya, itu ini yang kita bener. Jadi kan ini yang saya pengen tanya ini ya. Misalnya kita berobat ke dokter nih, mhm, jadi dokternya ngasih antibiotik, ngasih iya obat macam-macam gitu. iya Nah iya, terkadang sekarang saya fotoin tuh, pakai ChatGPT, saya fotoin saya apa gitu, terus saya minta si ChatGPT itu menganalisa dengan mhm, yang saya rasakan gitu. Entar dia bilang, "Kayaknya ini obatnya terlalu banyak, kayaknya ini obatnya terlalu ini segala macam." Nah, iya, kan kita nggak tahu ya, Iya. terkadang saya merasa dokter ini memberi obat itu terlalu banyak, jenisnya banyak. Ini saya demam nih, mhm mhm, itu dari bermacam jenis jadi segini nih obatnya itu. polifarmasi ya Iya, jadinya, Iya. makanya banyak sekali gitu. iya, Gimana menurut Ibu Dara, caranya apakah kita harus kayak langsung percaya ke dokter itu atau kita bisa pakai AI untuk memvalidasi? Karena kan sekarang anak-anak Gen Z kan dia udah iya, cukup kritis ya, tapi kalau, eee,
mungkin ibu saya langsung minum aja gitu. Iya. Kadang-kadang saya cek dulu, "Mak, mana nih obatnya? Coba saya cek dulu." Saya cek kayak gitu. Nah, ini sebenarnya tantangannya sangat berat ya buat kita Mhm, ya, karena sudah ada medsos, kemudian ada AI, iya bahkan sudah bisa, konsultasi online iya seperti Halodoc ya misalnya. Iya, iya. Nah, seperti itu. Tapi tetap, kita punya ketentuan itu mutlak ya, artinya Mhm, kalau penggunaan antibiotika itu wajib dengan resep asli. Nah, jadi tidak bisa bawa dari resep dari, online ataupun karena sudah tadi ChatGPT, serasanya ini obatnya banyak banget. Nah, itu yap. tetap kita makanya kita saat memberikan edukasi tadi kita bilang, "Ibu itu ada triform question." Nah, Ibu sudah dokter sudah bilang apa tentang obat Ibu? Dokter apa sudah menjelaskan tentang obat yang diberikan? Atau Ibu ada yang mau ditanyakan ataupun ada hal yang ingin ditanyakan tentang obatnya? Nah, artinya kita terbuka nih ke pasien bahwa ini loh obat yang diberikan oleh dokter dan ya kita paham kalau yang sudah diberikan oleh dokter berarti yang memang pantas untuk didapatkan oleh si Pasiennya ya, pasiennya. karena sudah Iya. diperiksa segala Iya, macam sudah ya. diperiksa, ada pemeriksaan lab, pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Jadi yang diresepkan oleh dokter adalah yang harus kita ikuti anjurannya. Nah, walaupun kita sebagai apoteker juga kita ada untuk, mengecek keabsahan resep namanya. Nah itu Oke iya oke. jadi kita cek dulu resepnya sesuai dosisnya atau tidak. Kan nanti, di situ ada data pasiennya ya, misalnya Mhm, Bang Suhil, berapa tahun gitu kan, ada usianya, kemudian ada oke. berat badannya. Nah itu kita cek, sesuai nggak dosisnya. Nah Mmm, apabila ada yang tidak sesuai atau misalnya serasanya itu kebanyakan ataupun dosisnya ketinggian ataupun kerendahan, kita bisa konfirmasi ke dokternya. oh Seperti itu gitu. sih yang kita lakukan selama Oh, ini, artinya gitu. apoteker itu juga bisa melakukan validasi juga ya, Iya, di dan lapangan kita itu ada ya? dan itu pengecekan wajib, dulu. validasi resep Iya, wajib dilakukan. Mmm, wajib. Jadi kita, kelengkapan resepnya dulu kita cek, oke. cocok enggak ini untuk pasien, A obatnya, kita tanyakan lagi, "Ibu anaknya berapa Mhm tahun?" mhm. Gitu. Bahkan kita menanyakan, ada nggak obat lain yang diminum selain obat ini? Karena kita Iya. tidak mau juga terjadi interaksi obat. Oke, Karena itu kan semacam obat sama alergi ya, Bu? itu efek sampingnya alergi. Nah bisa, tapi interaksinya ini antara obat dan obat ataupun obat dan makanan. Mungkin kalau kita bahas luas banget Iya, ya, benar Iya, benar benar. gitu. Iya, nah betul. makanya pasiennya juga harus aware gitu dan pun, kayak Bang Suhil bilang tadi Gen Z ya udah chat aja gitu, chat Iya, GPT. bener. Apalagi mungkin, lebih cepet ya gitu, Iya, nggak ribet karena gitu. Gen Z ini kan dia sebenarnya generasi yang paling dia itu yang paling asertif dan ekspresif ya. Dan dia dia itu sebenarnya kalau ibu-ibu lihat ya, Gen Z ini sebenarnya dia itu paling mengerti haknya dia. Kalau Iya, millennials, dia udah biasa ditindas kayaknya. Jadi dia nurut-nurut aja kayak nurut gitu. aja gitu. Nah, ngomongin tentang ini, Ya, jadi kan kita riset nih ya, mhm, tentang obat gitu. Ternyata obat itu, dokter itu ternyata kerjasama dengan farmasi tentang antibiotik ini. mhm, Saya pengen tanya nih, dari mhm, orang awam, mhm, pandangan Ibu Nela sama Ibu Dara nih. Jadi kan kalau dokter itu udah kerjasama dengan farmasi, artinya kami, merasa kalau di bisnis itu pasti ada sales yang harus di-achieve, Mhm, target-target yang harus di-achieve kayak mhm. gitu. iya. Nah, ini bagaimana kita itu menyikapi ketika dokter itu di akhir tahun mungkin dia mau achieve obat tertentu gitu. Apa peran dari BPOM atau dari apoteker untuk, kira-kira gimana cara kita supaya si pasien ini tahu obatnya ini bener-bener karena si dokter ini achieve untuk target atau bener-bener dokter ini memang itu yang dibutuhkan gitu. Karena kebanyakan teman-teman ya, dia dia tuh berobat di Banda Aceh misalnya, terus dia ke Penang atau ke Mhm, Malaysia. ke Mhm. Malaysia. Di Malaysia itu obatnya sedikit gitu, ceritanya gitu. Tapi waktu di Oh, Banda Aceh kok obatnya banyak. Nah terus kita riset, oh ternyata kerjasama, ada bisnis segala macam. Nah itu gimana dari BPOM dulu? Iya, Kita mmm, kita tertarik sebenarnya pengen membahas kupas ini. ya, iya. Iya. ya baik, tentunya pembahasan ini, nggak apa ya, sudah sering ya kita dengar di masyarakat, di pasien ya, "Ini obat saya banyak, ini jangan-jangan cari untung atau apa," gitu ya. Mhm, Dan ini agak-agak awkward sedikit kita bahas ini ya. Cuman begini, kembali lagi dokter itu kan tenaga profesional ya, dia pasti tahu obat-obat yang memang dibutuhkan oleh pasiennya dan itu sudah ada apa, sumpah dokter segala macam ya oke, pada mhm, saat dia memegang jabatannya sebagai
dokter. Nah, dari BPOM sendiri kita itu, pastinya itu melakukan pengawasan kepada produk. Produk yang, beredar di Indonesia, terutama ini masalah obat, mulai dari pabrik, distributor, sampai ke pelayanan. Nah, kita juga akan meminta analisa dari distributor, penyerahan obat yang terlalu banyak ini apakah sudah dilakukan pengkajian begitu. Namanya analisa analisa kewajaran dari suatu distributor ke pelayanan ke farmasi seperti apotik, apakah memang, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh, pasien di sarana pelayanan tersebut. Nah, kemudian untuk jika ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan dengan profesional dokter terkait penggunaan obat, kita juga mempunyai forum ya biasanya melakukan, eee eee, koordinasi advokasi terkait penggunaan obat. Nah, sejauh ini, hal tersebut ya bisa dilakukan dengan baik, kita sering berdiskusi Terkendali. dengan ID terkait Oke. penggunaan obat dan, segala macam, terutama ada yang dosis ya, terutama itu kalau obat-obat psikotropik yang polifarmasi mungkin Mhm. dipikir ya, misalnya untuk, penggunaan obat-obat kejiwaan ataupun penyakit dalam itu kan Iya. sering banyak obatnya. Tapi itu semua sudah kita diskusikan, kita sering melakukan mengundang untuk berdiskusi, berbicara, dan memang itu dibutuhkan oleh pasiennya ya silahkan seperti itu. Kita tidak melakukan intervensi lebih juga terhadap, kewenangannya dokter, gitu. Tapi diskusi-diskusi tetap lakukan. Oke, artinya sebenarnya obat-obat yang diberikan oleh dokter ini sudah sesuai, dosisnya, namun mungkin brand-nya yang tergantung ya? Iya, kalau Iya, brand itu kita brand. nggak bisa mengikat ya. Kalau Oke. penggunaan untuk kan ada JKN, non JKN juga. Mhm. Nah, Mhm. kalau untuk JKN bagi masyarakat yang menggunakan BPJS itu sudah ada platform apa yang obat-obat harus digunakan. Nah, kalau obat non JKN untuk yang berbayar sendiri, yang swasta mungkin ya berbeda lagi brand yang diberikan. Ya tergantung si dokternya confirm atau eee, percaya dengan obat yang mana. Itu kan ada setiap dokter pasti punya ini ya kan, Risetnya masing-masing ya? risetnya Riset. masing-masing, pengalaman dia Yap. dalam mengobati pasiennya tuh, gitu. Oke, biar masyarakat nggak ragu nih, maksudnya kadang-kadang masyarakat kan, wah ini bisnis nih. Iya. Mmm, Tapi kadang-kadang ada juga dokter yang dia itu tidak berbisnis, tapi, orang ngiranya bisnis itu, padahal memang dia memilih jenis brand ini mungkin karena brand ini bagus kayak gitu. Iya. iya, Tapi kalau dari sisi apoteker gimana nih, Iya. Bu? Dan Kalau saya sih juga yakin dengan dokter yang sudah tenaga profesional pastinya tidak sembarangan, yang pastinya tidak mungkin sembarangan memberikan obat. Yang kedua, kalau, kerjasama dengan brand ya itu tadi, yap, pastinya dokter juga sudah riset ke beberapa karena kan, ya obat-obat itu juga ketika mungkin ada yang menawarkan ke dokter itu sudah by riset. "Oh dokter ini bisa menghilangkan nyeri sepersekian menit," oke, gitu kan misalnya mhm, cara kerjanya, bagaimana. Nah itu pastinya dokter juga sudah memilih brand terbaik lah untuk si, pasiennya untuk diberikan. Nah itu poinnya. Kemudian, itu tadi kita juga berdiskusi sama dokter, misalnya ada yang tidak sesuai, misalnya tadi itu, "Dokter ini polifarmasi dokter, ini seperti ini." Oh iya, ternyata setelah kita diskusi, "Iya Bu, ini pasiennya memang dibutuhkan obat ini karena memang ada indikasi medis seperti ini seperti ini seperti ini." Jadi kita terbuka sih gitu, adanya oke. komunikasi antara apoteker dan pun dokter untuk memberikan obat kepada pasien, seperti itu. Artinya pasien ini nggak apa-apa juga ya, Bu, kalau misal bertanya terus kayak iya, ke Boleh, apoteker, ke boleh boleh, dokternya ya, heeh. sangat disarankan mungkin bahkan sangat bahkan. disarankan ya, Ya, jangan diem-diem aja ya? iya Iya, diam-diam kayak tanya jawab, "Oh iya baik." heeh, Lebih ya mungkin ini apa ya, supaya lebih mengedukasi kepada Mhm, masyarakat, tanyakan dokter Anda itu ya semua bisa ditanyakan, pokoknya sedetail apapun tanya sedetail aja ya? apapun. Misalnya ada keraguan, "Dok, ini obatnya aman untuk saya, terus Mhm, efek sampingnya gimana ya Dok kalau saya minum ini?" Pasti dokter kalau ditanya pasti akan menjelaskan dengan menjelaskan, detail itu. oke. gitu. Ya, Nah tadi Di mungkin iya, apotek juga sih Bang kita, ya, setiap pemberian obat kepada pasien, kita jelaskan. penggunaannya Heeh, segala macam misalnya ada ya? 5 obat ya iya, 5-5 kita jelaskan, "Ibu ini Mmm, obatnya ini untuk ini, mmm, diberikannya 2 kali sehari di jam sekian sama jam sekian, Ibu minumnya sampai habis," misalnya seperti itu. Jadi oke. sampai detail, bahkan saat kita sudah ngasih obatnya ke pasien, kita tanya lagi, "Ibu ada yang mau ditanya tentang obatnya? Oh Apa di-follow up sudah lagi ya? jelas?" Ya apa sudah jelas yang, kita sampaikan. Bahkan juga kalau sekarang ya Bu ya karena mhm, sudah medsos ataupun apa, kita open WA, open medsos kita 24 jam. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan online ya. silakan iya Langsung online, chat aja ya? iya, jangan iya, ke profesional ya, Bang. Profesional ya, iya Iya, bener chat-nya bener. ya.
Nah, tadi kan Bu Nela udah jelasin nih Mhm, tentang, AMR ini dikendalikan. iya. Tapi Nela, apa dampak terbesar kalau ini tidak bisa dikendalikan? Apakah akan jadi kayak pandemi atau kayak korban jiwa yang besar kayak gitu? Iya, eee, Kepala Badan POM kami yang Mhm. Pak Taruna, Pak Profesor Taruna itu sudah pernah tahun lalu ya kalau nggak salah tuh menulis buku tentang bahaya resisten, antibiotik ini seperti silent pandemic yang tiba-tiba akan, Oke. menyebabkan pandemik besar sekitar 10 tahun ke depan itu bisa, seandainya jika Anda terinfeksi suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, tidak ada lagi pilihan obat yang bisa menyelamatkan sampai ke nyawa pun bisa. Jadi ketika obat itu diberikan, dia sudah resisten, penyakit itu tidak akan sembuh, bahkan lebih parah, lebih bersifat infeksius yang meluas, akibatnya Mhm. Iya. bisa menyebabkan kematian. Komplikasi penyakit menyebabkan, ya risiko lebih besar ya kan. Misalnya dia infeksi paru, batuk misalnya, terus tiba-tiba jadi infeksi paru. Infeksi paru, yang sangat berat sehingga menyebabkan, ada komplikasi lagi dengan penyakit lain, Mhm. efeknya bisa ke kematian. Nah, jadi, eee ketakutan kita tuh kemungkinan pilihan obat drug of choice untuk penyakit itu sudah tidak ada nanti. Jadi, antibiotik kelas berapapun yang generasi terakhir pun tidak bisa lagi mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini, jika resistensi ini tidak kita kendalikan dari sekarang, gitu. Oke. Kalau di tahun 2050 perkiraannya itu per menit itu bisa kematian disebabkan, oleh, resistensi ini bisa 19 kematian per Mmm, menit per menit ya, Bu, di ya? Per dunia menit. ya. Jadi, Iya, iya. mungkin, percaya tak percaya itu, Mhm. tapi apa salahnya kita kendalikan dari sekarang. Bener, Jadi bener. ibaratnya itu, kan belum kejadian lah, ngapain nunggu kejadian kan, harusnya kita kendalikan dari sekarang, begitu. Jadi begitu resikonya, obat, antibiotik itu tidak lagi bisa mengobati penyakit yang ada di masyarakat, takutnya. Wah, ini, menarik sekali ya jawabannya, karena memang ini itu bukan hal yang sering dibahas, tapi ternyata sangat penting di Iya. masyarakat. Kalau nih Bu, Bu Dara mau tanya juga nih, kalau misalnya harusnya kita ada dokter satu lagi ya. Biar sinkron ya Iya, jadinya. biar sinkron, jadi saya gampang mengadu domba nih kayaknya. Domba ya. Iya, jadi dombain, dombain. Jadi kalau misalnya nih, saya pola hidupnya sehat, saya sering Oh, nge-gym, olahraga, ini segala macam, itu apakah saya akan terhindar gitu dari resiko itu? iya, saya dulu ya Iya. jawabnya. Risiko itu bisa saja namanya risiko ya, Mhm. kita bisa saja terkena, dampak dari hal yang sedang kita bahas ini. Misalnya, eee, walaupun kita aktif olahraga, sehat, segala macam, ketika penyakit itu datang kan nggak bisa kita kendalikan. Hindari. Iya. Pasti ya datang dia penyakitnya. Mhm. Nah, ketika penyakit itu butuh antibiotik, saya nggak minum antibiotik yang menyalahi kok selama ini. Tapi ketika lingkungan Anda berbicara lain, maksudnya lingkungan itu semua orang tidak mematuhi ketentuan sehingga kan bakteri-bakteri yang ada di lingkungan itu sudah kebal. Jadi awalnya bakteri ini kan Oke, sebenarnya oke, nggak oke. kebal dia, oke dia dengan Iya. antibiotik, Mhm. ada yang bisa Bisa. dibunuh, ada yang dihentikan ya Mhm. perkembangannya. Nah ketika lingkungannya tidak mendukung, ketika lingkungan manusia melakukan kesalahan, sehingga obat-obat antibiotik ini penggunaannya tidak terkendali, Mhm. bakteri-bakteri di lingkungan itu kan dia membuat sistem Kekebalan kekebalan tubuh. sendiri. Dia Oke, membentuk oke. tameng-tameng sendiri sehingga dia aman dengan obat yang digunakan di lingkungan. Misalnya lingkungan Aceh nih, Mhm. biasanya obatnya golongan, 1, 2, 3 misalnya. Ini dia udah oke-oke aja. Nah ketika, ada seorang olahragawan atau orang yang sehat biasanya tiba-tiba sakit, dia kan harus minum obat yang sama kan, Iya, bener. yang dengan yang ada kayak gitu. Mhm. Ya bakteri di tubuhnya kan udah kebal yang Wah, menyerang itu. bener, bener, bener. Eee, Artinya lingkungan berpengaruh sekali ya, Bu, ya, iya, terhadap makanya ininya. jadi, tidak hanya satu titik yang membuat,
kelalaian dalam penggunaan antibiotik, sini mah aman, tidak. Dia kan Mhm. bakteri itu ada di sekitar kita, Oke gitu. oke. Mhm. Artinya dimulai dari lingkungan dulu ya? Iya, diri sendiri Diri ya, Bu, ya, diri Iya. sendiri, sendiri, lingkungan, dan lingkungan, lebih luas lagi, ke masyarakat ya, masyarakat sekitar lebih luas kita. ya gitu. Mhm. Ya Oke. makanya penilaian resistensi itu kan dia dari kayak per wilayah kan dinilai nih, Mhm mhm. misalnya Aceh berapa, Indonesia berapa, dunia berapa, gitulah dia, mengglobal jadinya. Mengglobal ya? Mhm, Jadi tidak untuk diri sendiri aja ya, Bu, ya, gitu, iya, tapi juga kita bisa itu tadi kalau kita contohnya Iya. menyimpan antibiotik yang tidak habis tadi ini nih, Mhm. cerita antibiotik yang mmm, tidak habis, nah itu bisa mengotori lingkungan kita, bisa Mmm, mencemari, lingkungan di sekitar kita, seperti itu. oke, apalagi dengan kebiasaan membuang obat-obatan sembarangan ya, Iya, iya, nah betul. jadi takutnya tercampur gitu ya? iya, tercampur, mencemari, nah itu jadi berbahaya, gitu. Nah juga kalau buang sampah obat juga nggak boleh sembarangan ya, Bu, Ya, nah gitu. ada nih propaganda kita sekarang ya, "Ayo buang sampah obat dengan benar," Iya, termasuk antibiotik. Seharusnya Oh. antibiotik itu nggak dibuang, habiskan. habiskan, jadi nggak ada yang Nah, bersisa nggak ada ya, yang Bu, bersisa. seharusnya iya, Seharusnya kita sampah antibiotik ini nggak jadi masalah. nggak jadi masalah. Ketika pasien, masyarakat memahami antibiotik ini habis. Kalau habis itu Mmm, nggak ada sampah lagi ya kan. bener Iya, bener Mhm. bener. harus diminum sesuai Harus anjuran, misalnya ya 5 hari resep, ya 5 hari habis ya gitu. Jadi Tapi, harusnya nggak ada sampah ya, Bu. harusnya nggak ada Iya, sampah. seharusnya nggak ada sampah. Heeh. nah itu, teman-teman, jadi kalau ada antibiotik harus diminum sampai habis. Karena tadi kan udah dengerin ya, paparan dari ibu-ibu ini, ternyata bahaya sekali kalau kita nggak menghabiskan antibiotik. Nah tadi kan Bu Dara ngomong tentang sosial media nih, kita di Bepom juga ada nih, namanya itu Janet. Jadi Janet ini merupakan segmen jawab netizen. Kita Oke. bikin kayak pertanyaannya itu di Instagram, nanti teman-teman bakalan tanya. Dan pertanyaan pertama ini kayaknya kita udah bahas tadi, tapi saya bacakan ya. Oke oke, baik. Ini pertanyaan pertama, "Hai Min, saya mau tanya, kenapa ya kalau saya ke dokter bawa anak saya yang demam, sering diresepkan antibiotik oleh dokter. Terus saat saya lihat ChatGPT, nah kan lagi-lagi AI nih, Iya, betul. Iya. lagi-lagi AI. Harusnya kan diawali dengan amoxicillin, yang benar yang mana ya? Tolong akun saya di-anonim ya, terima kasih." Takut ya, kayaknya tidak enak, mungkin ada keluarganya yang dokter mungkin atau ada Iya. dokter ininya. Nah, oke, boleh coba menjawab Ya, ya, heeh. Ketika anak dibawa ke dokter seharusnya diberikannya diawali dengan amoxicillin gitu ya. Nah, mhm, tapi balik lagi seperti yang kita bicarakan tadi, dokter adalah, profesional kesehatan yap, ya yang sudah melakukan riset juga. Nah, jadi untuk pasien A mungkin yang cocok antibiotiknya yang ini. mhm, Nah, untuk pasien B yang cocok antibiotiknya yang ini. Nah, jadi walaupun mungkin, antibiotika yang paling, kecil ya dimulai dari golongan penisilin tadi misalnya amoxicillin, nah seperti itu. Nah, tapi oke memang oke, yang diresepkan oleh dokter itu adalah berdasarkan juga pemeriksaan. Nah, jadi kita tidak bisa, "Oh, baru pertama minum antibiotik nih langsung amoxicillin aja." Nah, tidak bisa juga seperti itu, karena harus berdasarkan pemeriksaan yang beberapa tahap gitu ya, mungkin pemeriksaan oke, fisik, pemeriksaan lab, sehingga ketika keluar hasilnya, "Oh, antibiotika yang cocok ini loh." Seperti itu. mmm. Begitu, Bang. Artinya dokter itu udah ngecek dulu ya anaknya ini, spektrumnya sejauh mana ya? Iya. Kalau demam, demamnya tuh setinggi apa Iya, supaya mungkin dia demamnya tahu. sudah berapa hari, sudah Iya bener, disertai gejala lain tidak, atau ada nyeri tidak. Pasti kan sudah digali lah ya oleh dokter gitu yang lebih paham tentang pemeriksaan itu. pemeriksaan itu ya? Iya, Oke. benar. Jadi terjawab ya Ibu ya, Ibu yang anonim ini. Nah kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Bagaimana caranya mensiasati minum antibiotik yang bersamaan dengan waktu tidur? Dari Salzabila nih, Salzabil. Oke. Nah, cara mensiasati minum antibiotika yang bersamaan dengan waktu tidur, sebenarnya antibiotika ini Bang Suhil kita bisa atur untuk, jadwalnya. Nah, Oke. jadi tidak harus yang, oh ketika pulang ini langsung harus segera diminum. Nah, jadi kita jadwalkan. Ada petunjuk dari dokter, misalnya diresepkan itu, harus diminum 2 kali sehari. Nah, Yap. jadi yang kita ambil itu per 12 jam. Nah, sebisa mungkin karena kita bisa mengatur waktunya, sehingga, pasien juga sudah bisa mengeset nih, oh, kira-kira yang tidak kena ke waktu tidur bagaimana. Nah, tapi kalaupun,
ada obat yang harus diminum berkenaan dengan waktu tidur, ya balik lagi karena harus tepat cara penggunaannya, harus dibikin alarm. Seperti itu. Oke. Tapi sebisa mungkin karena itu bisa diatur, nah kita jangan sampai mengganggu waktu tidur, seperti itu. Kalau tidak bisa, memang harus mengganggu waktu tidur, tetap harus bangun, tetap harus diminum. Karena itu tadi, harus tepat penggunaannya. Obat itu kan ada interval cara kerjanya ya, seperti itu. Jadi harus tepat Iya. memang. Karena supaya sembuh ya, Ibu, ya? Iya, supaya efektif. Iya benar, supaya efektif. Pengobatannya supaya efektif, seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih. Ketiga, boleh minta tolong penjelasannya tentang jenis-jenis antibiotik dan kegunaannya. Terima kasih. Dari @Dedi Dedia Iskandar Iskandar. 37. Oke. Mungkin siapa nih Mungkin yang Bu Naila boleh saya. Oke. benar? Nah, jadi sebenarnya kalau, jenis-jenis antibiotik sangat, luas ya Bang ya kalau kita mau jelaskan. Nah, jadi tapi di sini mungkin kita akan bahas, antibiotik-antibiotik yang sering diresepkan. Nah, Yap. itu ada golongan penisilin, kemudian ada golongan, cephalosporin, itu ada golongan makrolida. Nah, itu juga masing-masing ini ada cara kerjanya, Oke. untuk membunuh bakteri yang mana. Nah, itu kalau kita bicara bakteri banyak lagi, ada bakteri gram positif, Mhm. ada bakteri gram negatif, kemudian ada yang spektrum luas, ada spektrum, sempit. Yap. Nah, itu jadi, luas sih ya kalau kita mau bahas itu, kayaknya nanti harus ada sesi, khusus ya, Sesi jadi Kuliah khusus ya. khusus ya. kuliah Atau kuliah khusus Bang ya. Dedi bisa cek di ChatGPT dulu ya. Iya. ChatGPT nanti baca-baca dulu, nanti kita Baca-baca, bikin nanti sesi kita khusus. diskusi. Oke, terima Benar-benar. kasih, Bunda. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan yang keempat nih. Yang terakhir, apa hubungannya buang sampah obat dengan benar bisa mencegah resistensi antibiotik? Dan di mana tempat yang tepat untuk membuang sampah obat tersebut? Tadi udah dijawab ya, tapi Iya. kita mau tanya nih, tempat buang sampah yang tepat itu di mana, Ibu? Nela? Iya. Jadi dari gerakan apa ya, gerakan ayo buang sampah obat yang benar, APSO. Absu. Dari Badan POM itu kita sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan pelaku usaha dari sektor swasta maupun dari pemerintah juga untuk ada tempat yang menyediakan drop box obat. Jadi Oke. drop box obat ini digunakan untuk meletakkan dari obat-obat sisa yang dibawa oleh pasien Ya. kepada sarana yang menyediakannya tadi gitu. Nah, kalau di Aceh ini baru pertama kalinya ada itu memang ada di Apotik Kimia Farma Hmm. 37 yang ada di Banda Aceh. Nah, Apoteknya Budar ya? Iya. Apotik Budara. Jadi kita sudah lakukan itu di November tahun lalu ya, Iya, tahun November. 2024 udah 1 tahun ini. Hmm. Di sana disediakan box untuk membuang sampah obat sampah obat, benar. sisa dari pasien. Jadi Oke. misalnya di rumah pasien tuh ada, ya kalau rumah pasien kan nggak banyak-banyak obatnya. Mm-mm. Paling kalaupun botol 1 botol, setengah botol Iya. mungkin ya. Hmm. Terus, tablet, beberapa tablet, paling ada yang 3 tablet menyimpan di sana gitu. Jadi itu dikelola oleh apotik yang menyediakan. Nah, itu ada logo, ada buang sampah obat Anda di sini. Itu ada logonya dari Badan POM kerjasama dengan sarana yang menyediakan gitu. Oke. Nanti memang yang diharapkan memang yang buang sampah di situ adalah pasien, masyarakat. Jadi bukan usaha lain ya seperti apotik lain numpang pula di Numpang situ pula nanti itu. atau PDF itu enggak. Udah expired numpangnya di situ ya. Iya. Ya, Oke. kalau tentang pencegahan resistensi tadi sudah terjawab ya di Ya. awal tadi. Sudah sangat jelas terjawab. Terima Mungkin kasih. bisa Ya. sedikit tentang ayo buang sampah obat ya. Nah, silakan. jadi Hmm. kan memang dari Bepom menggalakkan di Kimia Farma dan itu baru pertama ya yang di Aceh. Dan pun sejauh ini masyarakat sudah aware. Nah, Oke. masyarakat sudah aware nih Bang, bahwa kalau ada sampah kemudian ada obat di rumah kan karena obat-obat ini bisa mencemari lingkungan Mhm. juga makanya nggak boleh dibuang sembarangan. Yap. Kita juga nantinya dari tempat sampah itu ada tempat pembuangan khusus lagi dan itu alurnya panjang ya Bu ya untuk bisa membuang obat ini, bukan yang kita ya udah kayak buang sampah biasa, itu nggak Oh. bisa. Nah, jadi ada alur yang harus dilaksanakan sampai dengan obat tersebut benar-benar dimusnahkan. Dan itu pasien itu masyarakat sudah aware, oh iya nih ada obat expired nih Kak, boleh titip nggak? Nah, itu saya senang banget ketika ada pasien ataupun masyarakat yang datang, Kak di sini bisa nitip buang sampah obat. Oh bisa, saya langsung sambut gitu kan. Sumringah itu. Seneng Sumringah ya. ya. Senang artinya ada yang sudah aware gitu Ada kan yang sadar bahwa ya. iya ada yang sadar bahwa Benar.
sampah-sampah obat ini tidak bisa dibuang sembarangan sehingga harus dititipkan di kita kemudian kumpulkan, nanti ada waktunya kita harus melakukan pemusnahan, seperti itu. Oke. Karena mungkin, belum semuanya paham ya bahwa obat ini kan karena di rumah ya Bu, mungkin Iya, ibu-ibu suka nyetok obat kan sudah tidak ada lagi masa expirednya, sebenarnya juga itu rawan juga ya untuk tidak digunakan lagi. untuk tidak digunakan. Nah, jadi Bener. mungkin boleh ya teman-teman yang di mana pun di Aceh ya boleh, Iya. buang sampah obatnya di Kimia Farma, ya itu ada di Jalan Diponegoro nomor 8 di Kimia Farma Diponegoro 37, Oke, itu gitu. baru di Banda Aceh ya, Bu? Baru satu Baru, dan iya. tentunya kami tetap mengajak, rekan-rekan lainnya yang memiliki usaha, terutama ya apotek yang yang sangat dekat dengan masyarakat untuk juga bisa bergabung seperti, Kimia Farma 37 ini menyediakan tempat pembuangan sampah. Oke. Heeh. Dan kita juga buka 24 jam Bang Sul, jadi Nah, mau nitipin obatnya kapan Tengah aja, jadi malam. tidak ada alasan ya iya, Bu, Kak. tidak ada alasan obatnya itu tidak terbuang dengan benar karena kita apoteknya juga buka 24 jam, mau pagi, malam, kapan sempat lewat Bebas ya pokoknya ya? titipin, iya Iya, titipin, gitu. Oke, mantap lah. oke. Dan tidak ada biayanya ya Bu, memang Nah, Gratis ya? iya gratis, jadi gratis. silahkan, dititip obatnya kepada tim kita di apotek udah selesai. Ada juga bisa ini juga ya teman-teman rekan BPOM sekalian, rekan BPOM Aceh sekalian, untuk pemusnahan, bagaimana cara pemusnahan obat sisa ini dengan baik dan benar itu bisa dicek juga ya kalau di Instagramnya BPOM Aceh. Di situ sudah ada materi edukasi bagaimana misalnya kalau mau memusnahkan obat sendiri itu ada caranya, baik obat tablet, obat sirup ya, ataupun mau dititipkan ke tempat yang memiliki label ayo buang sampah obat Anda di sini, itu juga bisa dilakukan. Ya silakan rekan BPOM Aceh semua ngecek lah ke medsosnya BPOM, terutama Instagram ya yang ada edukasi di situ. Iya, nanti linknya bisa dicek di deskripsi video ini ya. Atau di sini nih. Nanti bawah atau ini. di sini nih, atau di sini. Di bawah ini ya. Nanti yang editnya pusing. Oke, sebelum kita tutup, kita pengen dengar dulu nih pesan singkat dari kedua narasumber kita, Bu Naila dan Bu Dara. Kira-kira apa pesan penting untuk masyarakat agar lebih bijak menggunakan antibiotik? Dari siapa dulu nih? Bu Dara dulu? Mungkin Bu Naila dulu. Iya, jadi memang rekan BPOM Aceh sekalian, masyarakat yang menyimak acara ini, mari kita menggunakan obat dengan bijak, terutama antibiotik. Kita harus membantu bagaimana pengendalian resistensi antibiotik ini. Jadi tetap gunakanlah antibiotik Anda hanya berdasarkan resep dokter. Oke. Oke, nah jadi kalau dari saya sih untuk mewujudkan Indonesia yang sehat ya, kita komit untuk penggunaan antibiotika secara tepat melalui resep dokter. Oke, Gitu. jadi harus resep dokter Iya, ya. harus wajib ya. Jangan ChatGPT ya. Jangan ChatGPT, benar. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Naila dan Bu Dara atas waktunya. Semoga episode ini bukan cuma nambah pengetahuan, tapi juga bikin kita lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan lingkungan yang tadi Ibu bilang ya, diri sendiri dulu baru lingkungan gitu. Teman-teman, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang pastinya nggak kalah menarik. Saya Syul Al-Fatah, pamit dari podcast Berbisik, berbincang asik bersama BPOM Aceh. Jangan lupa follow Instagram kita @bpom_aceh, bisa cek linknya di deskripsi. Dan ayo bijak menggunakan antibiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.